petunjuk presisi Natal akhir zaman. Ini tersebut di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-6. Dan juga kaitannya dengan pemeteraian Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arah kekristenan akhir zaman itu dilukiskan dalam bahasa kias kalau di dalam kitab Wahyu, atau disebut sebagai simeon atau pertanda atau perlambang di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-6. Jadi kekristenan akhir zaman ini sebetulnya memiliki arah. Nah, arah kekristenan akhir zaman ini dahulu juga sudah dinubuatkan oleh kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana ketika Tuhan Yesus Kristus itu lahir, maka arah keselamatan, di mana posisi, di mana letak Tuhan Yesus Kristus itu lahir, itu ditunjukkan oleh dua perkara besar. Yang pertama ditunjukkan oleh malaikat, ini kepada para gembala. Kemudian yang kedua ditunjukkan oleh bintang, ini kepada orang-orang Majus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman, maka tujuan kekristenan itu untuk apa? Saudara, di akhir zaman, maka kekristenan itu akan diarahkan supaya orang Kristen itu bisa mengatasi datangnya masa antikris. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6, di sana diceritakan bagaimana cara Tuhan menyelamatkan umatnya, memitigasi umatnya di akhir zaman dari bahaya antikris. Jadi ini arah kekristenan akhir zaman, supaya jemaat-jemaat orang-orang Kristen itu bisa terhindar dari bahaya yang sangat besar yang namanya bahaya masa antikris. Nah, ini penting sekali, saudaraku, dan ini harus diingat bahwa bahaya terbesar di akhir zaman itu bukan lagi banjir atau tsunami seperti zaman Nuh, sehingga Nuh itu disuruh membuat kapal. Nah, di akhir zaman itu bukan tsunami yang akan datang, tetapi masa antikris yang begitu ganas, begitu mengerikan. Kemudian juga bahaya terbesar di akhir zaman itu juga bukan karena perbudakan seperti pada zaman Nabi Musa, sehingga bangsa Israel harus eksodus ke padang gurun, kemudian mendirikan kemah suci sebagai sarana keselamatannya. Saudara, tetapi bahaya terbesar di akhir zaman itu adalah datangnya masa yang sangat keji yang disebut sebagai masa antikris, di mana nanti antikris itu tidak lagi sebagai penjajah yang mengimperialisme, yang menjajah satu tempat yang terlihat, misalkan negara Belanda menjajah Indonesia, Amerika menjajah mana. Tidak seperti itu penjajahan antikris di akhir zaman. Saudaraku, antikris di akhir zaman itu akan melakukan penjajahan terhadap badan manusia, menguasai dan mengambil alih kedaulatan tubuh manusia. Ini penjajahan yang dilakukan iblis di akhir zaman melalui nanti tokoh yang dipakai adalah antikris. Jadi bahaya besar di akhir zaman itu bukan negara menjajah negara lain sekarang, saudaraku. Bukan Belanda menjajah Indonesia, itu enggak bahaya, saudaraku. Atau mungkin negara lain menjajah satu negara yang lebih kecil. Itu tidak terlalu berbahaya. Tetapi yang paling berbahaya itu ketika iblis
menjajah dan mengambil alih atas kedaulatan tubuh manusia. Dan ini nanti diciptakan dalam satu konspirasi besar di akhir zaman yang nanti akan terakumulasi di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 dengan satu penandaan yang disebut tanda 666. Saudara, jadi tanda 666 itu adalah sarana supaya manusia itu bisa diambil alih kedaulatan tubuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bahaya di akhir zaman adalah datangnya masa yang begitu ganas, masa yang begitu keji, masa yang begitu susah yang disebut sebagai masa antikris. Di akhir zaman itu bukan bahaya air bah, ingat ini baik-baik, sehingga kita disuruh bikin kapal. Tidak seperti itu, saudaraku. Di akhir zaman juga bukan bahaya perbudakan seperti di Mesir, sehingga kita harus eksodus kemudian mendirikan kemah suci. Tetapi di akhir zaman itu yang akan datang adalah bahaya masa yang keji, masa antikris, masa di mana nanti antikris itu, saudaraku, akan melakukan penjajahan, mengambil alih kedaulatan tubuh manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Matius pasal 24 ayat yang ke-21. Dibaca Pak Nendra, Matius pasal 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Amin. Jadi masa antikris ini terjadinya hanya satu kali. Dulu belum ada, saudara. Kalau ada yang ngomong, oh masa antikris itu wis biyen, saudara, itu ngapusi, saudaraku. Jadi masa antikris itu nanti terjadinya adalah 42 bulan. Kitab Wahyu menulis di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang kelima, dan 5 kali yang menuliskan hal yang senada. Yang intinya bahwa masa antikris itu berjalan selama 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari menurut penanggalan Yahudi, saudaraku. Jadi masa antikris itu adalah satu masa yang belum pernah terjadi. Jadi kalau ada orang ngomong dulu itu sudah masa antikris, oh durung, saudaraku, durung tahu, saudaraku. Ini Alkitab nulis loh, saudaraku. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, belum terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Dan masa itu lamanya adalah 42 bulan sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Masa yang begitu berat. Makanya nanti manusia di akhir zaman harus tahu caranya menghindar dari masa antikris, saudaraku. Dan menurut tatanan tabernakel, maka manusia itu nanti akan dihindarkan, akan dimitigasi oleh Tuhan dengan 3 cara juga, sesuai dengan tingkatan rohani yang diperolehnya. Yang tingkat rohaninya itu paling bagus, ruang Maha Kudus, Wahyu 12 katakan mereka akan harpaso, langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya. Yang rohaninya itu ruang kudus, maka mereka akan diungsikan, dibawa ke satu tempat, Theogo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Dibawa ke satu tempat selama 1260 hari supaya mereka itu disempurnakan, karena mereka posisinya berada di ruang kudus. Mereka akan diungsikan, dibawa dengan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Dan yang ketiga adalah dengan cara tertinggal. Nanti akan ada orang-orang Kristen yang karena kekristenannya itu kanak-kanak, dia terpaksa tertinggal di masa antikris. Nah, saudara, yang akan memberi petunjuk tentang cara-cara ini adalah hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang disebut juga sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Kalau dahulu, saudaraku, bintang itu mengarahkan orang kepada lahirnya Tuhan Yesus Kristus, mengarahkan orang Majus kepada lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di akhir zaman, bintang-bintang Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mau di dalam genggaman tangan kanan Tuhan Yesus, artinya mau disatukan, ini akan dipakai
oleh Tuhan untuk menjadi petunjuk tentang bagaimana caranya supaya jemaat di akhir zaman itu bisa terhindar dari masa yang begitu ganas yang disebut masa antikris. Jadi para bintang di akhir zaman itu akan memberi petunjuk kepada jemaat-jemaat tentang bagaimana caranya supaya terhindar dari masa antikris. Ini tentang bintang-bintang di akhir zaman, ya saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang mau bersatu. Karena banyak hamba Tuhan, banyak pendeta, saudaraku, yang belum memahami hal ini, jadi susah disatukan, padahal mereka harus bersatu. Saudaraku, disatukan dalam genggam tangan Tuhan, di dalam satu visi, yaitu membawa jemaat supaya nanti bisa terhindar dari bahaya masa antikris. Saudaraku, maka ini disebut sebagai Natal akhir zaman yang ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, lahirnya seorang anak laki-laki yang menggembala segala bangsa dengan gada besi. Kalau dulu lahirnya Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, itu 2000 tahun yang lalu. Maka yang akan datang, yang harus diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, itu adalah lahirnya jemaat-jemaat yang sempurna di akhir zaman, yang dilahirkan oleh gereja Tuhan. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Nanti di akhir zaman akan ada orang-orang yang imannya itu mencapai iman ruang Maha Kudus, sehingga mereka langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Dan prosesnya itu seperti proses yang terjadi kepada Henokh maupun Elia, saudaraku. Jadi dibawa langsung kepada Allah dan ketahtanya. Kita akan membaca dahulu Wahyu pasal 1 ayat 16 dan 20. Kalau dahulu ini bintang Bethlehem yang menunjukkan ke arah mana orang Majus itu harus melangkah. Wahyu pasal 1 ayat 16 dan 20 ini sudah sering saya beritakan setiap Natal, tetapi terus saya beritakan supaya orang-orang, jemaat-jemaat, hamba-hamba Tuhan pada ngerti arah kekristenan akhir zaman itu apa. Menghindarkan jemaat dari masa antikris dengan cara apa? Dengan cara harpaso. Dengan cara melahirkan jemaat-jemaat di akhir zaman itu kepada iman yang sempurna, iman ruang Maha Kudus, sehingga mereka itu harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Itulah lahirnya badannya Tuhan Yesus Kristus. Kalau 2000 tahun yang lalu itu lahirnya kepala gereja. Nah, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu lahirnya tubuh Kristus, lahirnya badannya Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca Wahyu 1 ayat 16 dan 20. Yuk dibaca Pak Nindra. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ayat 20 langsung. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin. Jadi 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus ini adalah hamba-hamba Tuhan, malaikat-malaikat sidang jemaat yang menggembalakan kaki dian, yang menggembalakan jemaat-jemaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini diberikan mandat kuasa untuk mendidik jemaatnya, membawa jemaatnya itu kepada iman ruang Maha Kudus. Kalau dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu kemudian disebut sebagai wanita yang melahirkan seorang anak laki-laki, yang kemudian langsung harpaso dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan coba membaca. Kalau dulu bintang Bethlehem menunjuk, mengarahkan orang Majus kepada lahirnya Tuhan Yesus. Tetapi bintang di Wahyu pasal 1 ayat 16 ini, para hamba Tuhan ini akan memberitahu metode penyelamatan di akhir zaman sesuai dengan kitab Wahyu dan Tabernakel, supaya jemaat itu tidak tersesat. Saudaraku ingat ini baik-baik. Jadi munculnya 7 bintang
itu adalah supaya jemaat-jemaat akhir zaman itu tidak tersesat ketika memahami kitab Wahyu. Saudaraku, sebab dahulu orang Majus itu juga tersesat loh, saudaraku. Nah, nanti akan saya kasih tahu satu perkara besar. Kenapa orang Majus itu kemudian tetap meskipun sempat tersesat tetapi akhirnya mendapatkan petunjuk, kemudian mendapatkan arah yang benar tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Sekarang kita akan baca dulu Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6, dibaca Pak Nendra. Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Terus Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Terus Maka tampaklah satu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Amin. Saya terangkan dahulu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1. Ini Simeon, ini perlambang, saudaraku. Seorang perempuan yang berselubung matahari, bulan, dan bintang. Saudaraku, ini menunjuk kepada gereja Tuhan secara umum, bahwa nanti gereja Tuhan secara umum itu nanti akan menghasilkan 3 produk, 3 output, yaitu orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus, orang yang mencapai ruang kudus, dan orang-orang pelataran, yaitu orang-orang yang langsung bisa harpaso, dibawa kepada Allah dan ketatannya. Kemudian orang-orang yang diungsikan ke padang belantara pengungsian, dan orang-orang yang terpaksa tertinggal karena imannya, kanak-kanak. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 1 ini menunjuk kondisi gereja secara umum. Pakaiannya masih pakaian matahari, bulan, dan bintang, belum pakaian mempelai. Kalau pakaian mempelai itu pakaiannya adalah lenan halus yang putih, bersih, berkilau-kilauan. Saudaraku, pakaian matahari ini artinya dia masih di bumi, masih membutuhkan langit bumi, masih membutuhkan matahari, bulan, dan bintang. Saudara, kemudian ayat yang keempat dibacakan. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Terus, Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. amin. Ini pertama, sasaran yang dituju oleh naga. Naga yang adalah si iblis atau Satan, itu tujuannya adalah yang pertama, itu menelan anak perempuan yang melahirkan itu. Jadi yang dituju ini adalah anak laki-laki yang dilahirkan. Seperti dahulu Maria melahirkan Tuhan Yesus, yang mau dibunuh oleh Herodes itu adalah Tuhan Yesus, bukan Maria dan Yusuf, saudaraku, tapi Tuhan Yesus. Jadi yang mendapatkan ancaman tentunya ini karena rohaninya itu istimewa, saudaraku. Maka saya sebut sebagai ini laksana pangeran, saudaraku. Seorang anak yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Orang-orang di akhir zaman yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus, yang nanti pada Wahyu 12 ayat 5 mereka itu langsung diangkat, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Kenapa harus ada seperti itu? Karena saudaraku, untuk menggenapi kitab Wahyu perlu satu kekuatan besar, orang-orang yang badannya sudah diubahkan, seperti Elia, seperti Musa, seperti Henok, saudaraku, sudah diubahkan dalam tubuh kemuliaan yang begitu dahsyat, sampai dikatakan dalam beberapa ayat Tuhan datang itu enggak sendirian, tetapi bersama beribu-ribu orang kudus. Surat Yudas menulis seperti itu, Nabi Musa juga menulis seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ini adalah satu rahasia. Ayat yang keempat diulang, coba dibaca. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Terus, Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya
segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Terus Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. amin, saudaraku. Ya, kadang orang menjadi berlomba-lomba di dalam arti yang keliru, ya saudaraku, antara mempelai dan anak laki-laki itu hebatan mana. Wah, ya jangan terus seperti itu. Wah, yo hebat mempelai, paling top itu mempelai. Yang satu lagi bilang, wah tentu hebat anak laki-laki, saudaraku. Nah, saudara, anak laki-laki ini memiliki, dikatakan di sini, memiliki hak waris atas tahta surga. Nah, makanya begitu dahsyat orang-orang yang di akhir zaman itu dilahirkan oleh gereja, dibentuk oleh gereja di akhir zaman, digembleng oleh para hamba Tuhan di akhir zaman, sampai rohaninya itu mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Kemudian mereka ketika masa antikris itu tiba, mereka dibawa harpaso lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, ini orang-orang yang sangat spesial. Maka saya katakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Saudaraku, ini ibarat pangeran, karena dia juga memiliki waris atas tahta Allah. Saudaraku, ini dijanjikan kepada jemaat yang paling buruk. Kalau di dalam kitab Wahyu pasal 2, ya, pasal 3 maaf, itu kepada jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia itu jatuhnya paling fatal, tetapi kepada orang yang jatuhnya paling fatal pun kalau mau bertobat, Tuhan bisa menjadikan jemaat itu duduk di tahtanya. Dan ini digenapi di Wahyu pasal 12 ayat 5 ini. Jadi di akhir zaman, para hamba Tuhan, para bintang-bintangnya Tuhan itu harus menggembalakan, menggembleng jemaatnya, sehingga jemaatnya itu mencapai ruang Maha Kudus imannya. Dan ketika masa antikris tiba, mereka diselamatkan dengan cara harpaso. Ini kelahiran besar di akhir zaman, di mana ini bukan satu orang, ya saudaraku. Gereja akhir zaman yang digambarkan berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu tentunya sekumpulan besar orang banyak. Dan yang dilahirkan itu juga bukan satu orang ini, saudaraku, tetapi banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai ke 5, ada yang bertanya sama saya dulu, ya ini saudaraku, ini kan tunggal toh Pak Pendeta. Ya, ini memang kata-katanya tunggal, tapi ini masih satu perlambang, satu simeon. Sejak Wahyu pasal 12 ayat 1 dan seterusnya itu semuanya perlambang. Jadi baik wanita itu maupun yang dilahirkan itu banyak, karena nanti akan ada keturunan yang lain juga yang tidak memenuhi iman yang ditetapkan oleh Tuhan, mereka akan tertinggal. Itu di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Sekarang kita baca ayat yang ke-6, ya Pak Nindra, dibaca Wahyu 12 ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, ini output kedua adalah orang-orang yang mencapai rohani ruang kudus. Ini digambarkan sebagai pihak perempuan, ya. Saudara, kalau pihak laki-laki itu langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya untuk berperang, saudaraku. Jadi mereka yang harpaso itu punya kerjaan, tidak nganggur, diangkat 1260 hari atau 3,5 tahun atau 42 bulan, itu enggak nganggur. Mereka diberikan satu tugas, di mana tugas itu kemudian ditulis di dalam Wahyu pasal yang ke-15. Saudaraku, mereka ditugasi untuk menghakimi bumi, seperti ada tertulis bahwa tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi dan juga malaikat-malaikat. Saudaraku, dan itu dilaksanakan di dalam Wahyu pasal yang ke-15. Nah, kemudian orang-orang yang diungsikan, yang lari ke padang belantara pengungsian, yang mana ini adalah orang-orang yang rohaninya adalah rohani ruang kudus, mereka akan disempurnakan di satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian atau eremos selama 1260 hari lamanya.
Saudaraku, ya mereka harus disempurnakan karena belum sempurna imannya. Saudaraku, kemudian langsung ayat 14, ini cara dari pengungsian atau cara ketika peogo, ketika wanita itu dibawa ke satu tempat untuk dipelihara oleh Tuhan selama 1260 hari. Ayat 14 dibaca. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, amin. Jadi selama 3,5 masa, ini sama juga dengan 1260 hari tadi, sama juga dengan 42 bulan, sama juga dengan 3,5 tahun. Saudaraku, jadi perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar, artinya kekuatan firman dan Roh Kudus yang nanti akan membawa, ya saudaraku, membawa orang-orang ini ke satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian atau eremos. Jadi mereka akan dibawa, saudaraku, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi mereka akan dibawa. Seperti ketika Filipus setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia itu dipindahkan dari Gaza ke Asdod. Seperti ketika Nabi Elia itu balapan dengan Raja Ahab dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael, saudaraku, seperti itu. Jadi yang membawa pergi mengungsi ke padang belantara pengungsian itu Tuhan dengan kekuatan dua sayap burung nasar yang besar ini terjadi supaya adil. Yang sudah tua, saudaraku, ya kalau mengungsi secara lahiriah ya berat, saudaraku. Seperti kemarin ketika di Israel kita misalkan naik Bukit Zaitun, apa itu berat. Yang tua ya di belakang, apalagi yang nafasnya sudah agak berat begitu, saudaraku, yang badannya gemuk, apalagi yang ada sedikit mungkin sedikit sakit penyakit, tapi puji Tuhan di sana banyak yang mengalami kesembuhan. Kemarin ketika kita ke Israel untuk gelombang pertama dari kegerakan kuda putih yang sudah kita mulai tabuh genderang kegerakan tersebut, saudaraku, dan kegerakan kuda putih itu termasuk salah satu hal yang mempersiapkan jemaat-jemaat itu bisa harpaso di akhir zaman ini, saudaraku. Kegerakan kuda putih di mana nanti kita membawa kembali api Injil itu ke Yerusalem, ini menjadi satu bagian yang membawa jemaat-jemaat akhir zaman itu akhirnya nanti mengerti rahasia Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 sampai terakhir, saudaraku. Kemudian kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Ini, saudaraku, saya terangkan dahulu Wahyu 12:17, bahwa wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu ternyata anaknya enggak cuma satu yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat 5 tadi, tetapi banyak. Ada yang rohaninya tidak memenuhi syarat sehingga harus tertinggal di masa Antikris. Ayat 17 dibacakan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Jadi perempuan itu yang ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu ternyata keturunannya tidak cuma yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya yang ditulis dalam Wahyu 12 ayat 5 tadi, atau yang disebut harpaso. Tidak cuma itu, ada lagi keturunan lain, jemaat-jemaat lain yang hidupnya dalam kedagingan, meskipun mereka memiliki hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, tetapi hidupnya itu masih di dalam suasana kedagingan, tidak mengalami keubahan, tidak mengalami satu perubahan. Hidup di dalam hawa nafsu, mereka tertinggal di masa Antikris. Jadi sesuai dengan pola tabernakel yang memiliki 3 tingkat, maka cara penyelamatan di akhir zaman itu juga melalui 3 cara. Ini yang pertama, itu dengan cara harpaso, anak laki-laki yang dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, orang-orang kudus yang sempurna mencapai ruang Maha Kudus,
itu nanti di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, mereka dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Mereka memiliki hak waris atas tahtanya Tuhan. Bayangkan siapa ini, saudaraku? Orang-orang yang sangat istimewa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini identik dengan kelahiran Tuhan Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Sudah kemudian yang kedua, cara Tuhan menyelamatkan umatnya di akhir zaman, ini cara yang kedua adalah dengan diungsikan, lari, hilang, dan lenyap, atau feobo bahasa aslinya. Jadi wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, ini identik dengan Maria yang melahirkan Tuhan Yesus Kristus, ya saudaraku. Nah, ketika diberitahu oleh malaikat, ternyata Maria dan Yusuf itu harus mengungsi, ya saudaraku. Tapi waktu itu juga membawa Tuhan Yesus tentunya. Kemudian yang ketiga, ini adalah orang-orang yang tertinggal, cara yang ketiga, di mana di akhir zaman mau tidak mau pasti ada orang-orang yang tertinggal di masa Antikris. Ini adalah keturunan yang lain yang dilahirkan oleh wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu juga. Sudah bisa punya keturunan yang lain. Wahyu 12 ayat 1 dan 2 ini identik dengan, kalau di dalam kelahiran Tuhan Yesus ini identik dengan anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem yang dibunuh massal atas perintah Herodes. Ini tertulis dalam Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Ya, coba dibacakan. Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18 dibaca Pak Nendra. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Terus Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. 17. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Amin. Saudaraku, jadi orang-orang yang tertinggal di masa Antikris ini ibaratnya begitu, kanak-kanak rohani yang nanti saudaraku, yang di dalam cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu ibaratnya anak-anak di bawah 2 tahun yang disuruh supaya mereka itu dibunuh, ya, identik dengan anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem yang dibunuh massal pada zaman Herodes ketika Tuhan Yesus Kristus lahir. Itu identik dengan orang-orang tertinggal, Wahyu pasal 12 ayat 17, yaitu orang-orang yang diizinkan diperangi oleh naga. Wahyu pasal 12 ayat 17 tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kita kembali dulu di dalam alam pikiran masa lalu, dalam sejarah Tuhan Yesus lahir. Pada saat Tuhan Yesus lahir, seperti di awal saya sampaikan, itu ada 2 kelompok orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Yang pertama itu para gembala, dan para gembala ini yang memberitahu adalah malaikat. Tertulis dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Para gembala ini tidak tersesat. Saudaraku, mereka langsung datang. Ini menunjuk kepada tentunya hamba-hamba Tuhan yang begitu dekat, sehingga diberi petunjuk langsung oleh malaikat Tuhan, bahkan oleh Tuhan sendiri. Kemudian, saudaraku, yang kedua adalah orang-orang Majus. Nah, orang-orang Majus ini sempat tersesat, seperti ditulis dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, ya. Saudaraku, jadi jangan dikira orang Majus itu tidak tersesat, ya saudaraku. Mereka itu pernah tersesat ke istana Herodes, namun mereka tidak mengeraskan hati. Mereka taat dan berhikmat. Pertama, caranya adalah mereka melihat petunjuk bintang, atau kalau di dalam bahasanya sekarang gitu, mereka
taat pada petunjuk Roh Kudus dan mendengar. Selain mendapat ilham roh, mereka juga melakukan firman meskipun itu dibacakan oleh ahli kitab. Jadi lokasi titik kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu orang Majus taunya justru dari ahli kitab. Ini saudara harus ketahui baik-baik. Nanti ini ceritanya ada di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Jadi orang Majus ini pinter, berhikmat. Pertama, dia mendapat ilham roh bahwa akan lahir juru selamat. Ya. Kemudian mencari-cari, sempat tersesat ke istana Herodes. Nah, di istana Herodes ini ketemu dengan orang-orang pinter, dengan ahli kitab. Ahli kitab ini tahu di mana nanti juru selamat itu lahir, sang raja itu lahir. Mereka ngerti, tapi nggak pernah melaksanakan. Ini ahli kitab, saudaraku. Nah, orang Majus ini pinter. Selain mereka itu diberikan ilham roh, mereka juga harus mensinkronkan dengan firman Tuhan meskipun itu dibaca oleh para ahli kitab. Jadi, saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan, ya, yang dibacakan, meskipun itu yang membaca itu wong dosane ora jamak, saudara, dosa banget, akeh banget dosane, dengarlah. Tetapi tingkah laku mereka jangan saudara turuti, jangan saudara ikuti. Ini orang Majus. Nah, sebaliknya para imam kepala dan ahli kitab, mereka itu ngerti firman Tuhan bahwa akan datang juru selamat, tapi nggak pernah datang, saudaraku. Nah, coba nanti kita akan membaca ayatnya ini ya, saudaraku. Sedangkan para imam kepala dan ahli kitab, mereka itu membaca tetapi tidak melakukan petunjuk firman itu. Jadi saudaraku, petunjuk presisi tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu diperoleh dari kombinasi. Yang pertama ilham roh kudus. Kemudian yang kedua, ilham roh itu harus cocok dengan firman Tuhan, saudaraku. Nah, kadang orang itu di akhir zaman ya, saudaraku, menjadi tersesat ketika memahami kitab Wahyu, karena mereka cuma kemeroh, saudaraku. Wah, aku mendapat penglihatan roh seperti ini, mendapatkan visi seperti ini, saudaraku. Tetapi mereka tidak mengerti detail firmannya itu seperti apa. Jadi banyak ya orang yang kemeroh. Wah, aku melihat malaikat sudah mulai mencurahkan cawannya. Aku melihat malaikat sudah mulai meniup trompet. Ya, saudaraku. Trompet apa dulu, saudaraku? Sesuai dengan firman apa kagak, saudaraku? Itu yang penting. Nah, orang Majus ini pinter, saudaraku, berhikmat. Dia pertama taat pada petunjuk bintang, dia taat kepada ilham roh. Selain itu, dia juga mengkonfirmasi hal tersebut dengan firman dari para ahli kitab. Dia itu merendahkan diri, mau mendengar, meskipun mereka itu orang Majus, tentunya orang-orang besar, atau bahkan disebut ini para raja atau orang-orang bijak. Saudaraku, mereka selain mendapatkan ilham roh, mereka juga taat dengan firman. Itulah nanti yang kemudian menjadikan orang Majus itu presisi, tahu persis di mana Tuhan Yesus Kristus itu lahir. Saudaraku, ini yang harus kita ketahui ya, saudaraku, karena banyak orang yang belajar kitab Wahyu tapi jadi tersesat seperti orang Majus. Wah, tentunya kalau berita besar ini tentunya munculnya dari satu istana yang megah. Ini ilham pertama, saudaraku. Memang waktunya ini, saatnya Tuhan mau datang. Nah, kedatangan Tuhan itu tentunya lahirnya dari satu tempat yang mewah, megah. Nah, kesasar seperti orang Majus, saudaraku. Nah, kemudian di tempat yang gemerlap tadi, memang di sana banyak ahli kitab. Akhirnya orang Majus itu bertanya, saudaraku, diberitahu juga tentang ini loh ayatnya bahwa Tuhan itu datang. Kalau akhir zaman begitu, saudara. Kalau dahulu ya, ini loh ayatnya di mana Kristus itu lahir. Kalau di akhir zaman, ini loh ayatnya bahwa Tuhan itu memang sudah mau datang.
ini loh sinkronisasinya antara penglihatan visi-visimu itu dengan firman Tuhan. Saudaraku, jadi kalau antara pernyataan roh dan firman itu sudah klop, maka menjadi presisi segala sesuatunya. Kita akan melihat Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ini perjalanan orang Majus. Ini menggambarkan orang Kristen di akhir zaman ketika memahami kitab Wahyu. Itu ada yang sesat, saudaraku. Sesat. Tapi kalau orang yang sesat ini mau merendahkan diri, dia masih mendapatkan kesempatan untuk bisa sampai ke Bethlehem. Kalau para gembala ini nggak sesat, saudaraku, karena mereka begitu dekat sehingga mendapatkan satu petunjuk dari malaikat secara gamblang, saudaraku. Tetapi orang Majus itu sempat tersesat. Jadi saya beritahu saudara ya, orang tersesat itu belum tentu keliru, saudaraku. Ya, saudaraku, seperti orang Majus tersesat ke istana Herodes, ini belum tentu keliru. Di sana dia ketemu dengan ahli kitab, dan dari ahli kitab itu orang Majus ngerti posisi pasti, posisi presisi tentang di mana Tuhan Yesus Kristus lahir. Jadi ketika orang Majus itu seperti tersesat begitu, saudaraku, ya, tersesat, memang tersesat di istana Herodes, dia justru menjadi tambah pengalaman, bahasanya gitu, saudaraku. Jadi tersesat itu belum tentu salah kalau dia memiliki kerendahan hati untuk belajar, ya, saudaraku. Kita juga tahu ya, bangsa Israel itu di padang gurun seharusnya hanya beberapa minggu atau beberapa bulan. Eksodus dari Mesir sampai ke Kanaan itu kan seharusnya tidak 40 tahun, tetapi oleh karena beberapa faktor membuat bangsa Israel itu muter-muter, ya, bahasa kasarannya gitu, sempat tersesat. Tapi itu memang ada di dalam rencana Tuhan juga, saudaraku. Seperti orang Majus ini, di dalam tersesatnya itu dia mendapatkan petunjuk, saudaraku. Jadi hati-hati ya, orang tersesat itu belum tentu kemudian salah, asalkan dia mau merendahkan diri, mau bertobat, dan mau kembali kepada arah yang benar, arah yang ditunjukkan oleh Roh Kudus, arah yang ditunjukkan oleh Tuhan, arah yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Kita akan belajar dari kehidupan orang Majus. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Terus Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. ya, jadi orang Majus datang ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudaraku, ini di dalam bahasa kita sekarang, saya sudah mendapatkan satu ilham roh bahwa Tuhan mau datang. Saudaraku, seperti itu kurang lebih. Tapi seperti apa caranya? Kemudian, saudaraku, ayat yang ketiga dibaca. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terus, Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. terus, Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. amin. Jadi pernyataan bahwa di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ini perkataan ini keluar dari imam-imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi ketika dimintai keterangan oleh Raja Herodes. Saudaraku, jadi petunjuk presisi itu juga datang dari firman, meskipun dibacakan oleh orang yang dalam bahasa kasarnya gitu
fasik ya. Mereka itu sering baca firman tetapi tidak melakukannya orang fasik. Saudaraku, ayat yang ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Amin. Jadi yang menyuruh orang Majus itu ke Bethlehem ternyata Herodes. Herodes mendapat petunjuk dari para imam-imam kepala dan ahli Taurat. Saudaraku, jadi sinkronisasi antara ilham roh dan firman itu menghasilkan satu nubuatan yang presisi. Saudaraku, jadi jangan kemeroh saja ya. Kalau orang memahami kitab Wahyu kemeroh tok itu, saudaraku, nanti ketika sampai di Wahyu pasal 12 mereka itu bingung. Di Wahyu pasal 12 ke atas itu nanti sudah sulit-sulit semua, saudaraku. Jangankan Wahyu pasal 12, mulai Wahyu pasal 5 saja sudah berat, saudaraku. Jadi di dalam memahami kitab Wahyu di akhir zaman itu memang akan ada orang-orang yang tersesat, saudaraku. Tapi tersesat itu bukan berarti keliru. Mereka bertanya-tanya seperti orang Majus ini, di manakah ini kelahiran juru selamat? Di manakah ini berita tentang akhir zaman yang benar, saudaraku? Nanti akan ada pertanyaan seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tersesat seperti orang Majus, tapi orang yang tersesat itu belum tentu nanti menjadi bersalah kalau mau taat dengan firman, seimbang antara roh dan firman, maka nanti mereka akan mendapatkan jalan yang benar itu. Saudaraku, ayat 9, coba. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Terus, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Terus, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. amin. Saudaraku, jadi dari riwayat orang Majus ini kita mendapatkan pelajaran bahwa pemberitaan tentang akhir zaman, tentang rahasia kitab Wahyu, itu akan ada juga orang yang tersesat ketika memahaminya. Tetapi jangan khawatir, kalau saudara tersesat tapi hatimu seperti orang Majus, engkau akan mendapatkan satu jalan kebenaran yang kembali akan menuntunmu kepada sesuatu yang benar, yang berasal dari Tuhan, yang akan menuntunmu nanti sampai kepada rencana Tuhan, yaitu pengangkatan di akhir zaman, yaitu harpazo di akhir zaman. Saudaraku, ketika memahami Wahyu pasal 12 ini, saudaraku, lahirnya anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi, ini nanti banyak orang yang tersesat seperti orang Majus, nggak ngerti ini artinya apa. Tetapi saudaraku, ketika mereka itu mau dengar-dengaran dengan Roh Kudus, dengan firman, maka mereka akan kembali kepada jalur yang benar. Jadi memang terjadi banyak penyesatan di akhir zaman. Tetapi sekalipun tersesat, saudaraku, kalau sudah memiliki hati seperti orang Majus, ya, hati yang mau mendengar kebenaran, sudah tetap akan dibawa oleh Tuhan kepada rencana Tuhan di akhir zaman yang tepat dan benar. Saudaraku, jadi demikian pula di akhir zaman akan banyak orang baik yang tersesat. Ingat, tersesat belum tentu bersalah apabila mau mendengarkan suara firman dan roh seperti orang Majus. Sebab melihat petunjuk bintang saja tidak cukup, tetapi harus ada dasar firman-Nya. Mendapat ilham saja, mendapat ilham roh saja tidaklah cukup. Ilham roh itu akan menjadi presisi ketika cocok dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Adapun kegerakan Buddha Putih yang mulai kita canangkan, bahkan kita kerjakan ya saudaraku, ini adalah upaya dan ketaatan kita kepada firman dan roh, bahwa sebelum semua itu terjadi, sebelum pengangkatan, sebelum harpaso itu terjadi, maka Israel itu harus dimeteraikan dulu. Israel itu harus menerima api Injil dulu. Injil itu harus kembali ke Israel dulu, baru yang namanya harpaso, Wahyu 12 ayat yang kelima itu nanti terjadi. Jadi kegerakan Buddha Putih yang mulai kita kerjakan, jadi kalau kita mendengarkan kebenaran firman, kita mendengarkan kitab Wahyu, kita jangan hanya sekedar mendengar kemudian diam saja, mendengar, membacakan, tetapi juga melakukan teristimewa. Saudaraku, jangan tunggu seperti orang mau nyaur utang ya saudaraku. Kalau orang nyaur utang itu kan janjinya begini saudaraku, nanti kalau sudah dapat duit 1 miliar ya nanti utangnya saya kembaliin semua, bahkan saya lebihin 100 juta saudaraku. Nanti kalau saudaraku, nanti kalau sudah sakti kita baru kegerakan Buddha Putih. Nanti kalau gitu saudaraku, kapan lagi saudaraku? Kita harus kerjakan saudaraku. Kita mendengar kitab Wahyu, makanya dalam kitab Wahyu itu dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan, ia yang mendengarkan dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Jangan alasan nanti kalau saudaraku, nanti kalau wis sekti, nanti kan duit teko sendiri saudara. Ya jangan, kita mulai dengan apa adanya saudaraku. Kita ke Israel tentunya memakan biaya yang miliaran saudaraku. Ini di luar kemampuan kita, kemampuan saya, kemampuan saudara, tetapi terbukti bisa saudaraku. Jadi kita harus punya keberanian. Jangan menunggu nanti kalau wis sakti, saudaraku. Ayo, gimana menjadi sakti itu kalau kita berani, saudaraku. Petrus itu, saudaraku, ketika dia berjalan di atas air, saudaraku, karena percaya bahwa Tuhan Yesus, dia datang, kemudian Petrus jebur jalan di atas air. Ketika dia yakin dia bisa jalan, tetapi ketika dia mulai ragu, dia mulai tenggelam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kitab Wahyu ini, ayo kita kerjakan. Jangan menunggu nanti kalau seperti orang mau nyaur utang, saudaraku. Nanti kalau sudah gajian, nanti kalau sudah aku dapat duit 1 miliar, utangmu yang 200 juta itu tak lebihin 50 juta. Ya kalau nanti kalau itu, saudaraku, mudah diucapkan. Orang yang mau hutang itu semuanya ceritanya nanti kalau, saudaraku. Saudaraku, saya itu jadi ingat, kalau namanya orang nembung hutang itu kalau tidak dikasih biasanya marah, saudaraku, dan marahnya itu lama, saudaraku, bukan kawan, bukan teman, bukan keluarga. Kalau nembung hutang kemudian nggak dikasih itu biasanya marah ya saudaraku. Dan ketika minta hutang itu biasanya ya janjinya nanti kalau sudah dapat uang 1 miliar, nanti hutangmu yang 200 juta itu tak kembaliin deh, sekalian tak tambahin 50 juta nanti kalau. Nah, kita sebagai pelaksana kegerakan kitab Wahyu, kita harus melaksanakan mulai saat ini sampai nanti berhasil. Kegerakan Buddha Putih juga harus mulai kita kerjakan sampai nanti berhasil, saudaraku. Bangsa Israel itu juga mengungsi, saudaraku, diperintahkan oleh Tuhan mengungsi dari Mesir sampai berhasil. Saudaraku, kita pun mengerjakan segala sesuatu mulai saat ini sampai kita berhasil dan memperoleh kemenangan itu, saudaraku. Dan ini sudah waktunya, saudaraku, untuk kita memikirkan bangsa Israel. Kita menginjil, memenangkan bangsa Israel, memeteraikan bangsa Israel. Perintah di dalam kitab Wahyu, kita tidak disuruh untuk baptis mereka. Kita tidak disuruh membaptis bangsa Israel, tetapi kita diutus sebagai alat untuk
pemeteraian bangsa Israel, dan itu sedang kita kerjakan. Dan tahun depan bulan Mei, doakan dan ikuti, kami akan ke Yerusalem. Di sana nanti akan ada fellowship akbar yang diikuti oleh ratusan orang Israel, orang Yahudi dari Yerusalem maupun Bethlehem, ya saudaraku. Nanti akan berfellowship bersama kita, berdoa bersama sampai nanti terjadi pencurahan Roh Kudus. Saya berdoa nanti bisa terjadi seperti ketika di loteng Yerusalem, semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa roh. Saudaraku, baik dari bangsa Zaitun liar kita semua maupun dari bangsa Israel nanti akan dipenuhi Roh Kudus bareng-bareng. Itulah yang dinamakan pemeteraian, saudaraku. Dan kalau itu terjadi, ya dahsyat, saudaraku. Nanti masa harpaso itu kemudian tidak akan lama lagi. Makanya mulai sekarang kita jangan lagi berjanji-janji, berandai-andai seperti orang yang mau utang. Nanti kalau, saudaraku. Jangan, kita kerjakan sebisa kita, semampu kita, saudaraku. Maka Tuhan akan berikan kekuatan. Wahyu pasal 7 ayat 1-4, ayat terakhir ini. Kemudian daripada itu, ya, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Terus Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Terus 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Iya, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kalau ini terjadi, saudaraku, maka masa harpaso, masa lahirnya anak laki-laki yang menggembala segala bangsa dengan gada besi, Wahyu pasal 12 ayat 5, itu sudah dekat. Nah, kalau nanti bulan Mei itu yang akan datang baru ratusan, ya saudaraku, baru ratusan orang Yahudi dan orang Israel yang akan bergabung. Tapi ya tidak mustahil nanti kemudian terjadi kegerakan roh nanti yang datang menjadi ribuan. Saya juga tidak menutup kemungkinan kuasa Tuhan bekerja, saudaraku. Nah, nanti dari Indonesia sendiri, ya saya berharap nanti ratusan, ya saudaraku. Apalagi kalau kita bisa booking satu pesawat gitu, saya senang sekali. Jadi lebih tenang begitu, kita semua berdoa dalam bahasa roh. Saudaraku, kita membawa api Injil itu kembali ke Israel. Kita memenangkan jiwa-jiwa, kita memeteraikan, kita dipakai oleh Tuhan untuk pemeteraian terhadap suku-suku bangsa di Israel. Nah, kalau bulan Mei tahun depan, memang di dalam ucapan itu yang akan datang adalah ratusan, tapi tidak menutup kemungkinan nanti terjadi kegerakan yang besar dan kuasa Tuhan selalu luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.